Antum mau tahu apa tentang Kamboja? Hah? Oke, misalnya yang antum dengar berita tentang Kamboja apa? Oke, judul. Terus apa lagi? Oh, pembunuhan. Oke. Jadi anak tuh ngobrol sama petingginya, ngobrol juga sama masyarakat bawahnya ngobrol. Jadi anak juga diundang ke KBRI. Waktu itu ada, sebelum anak pulang tuh ada kumpulan tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Kamboja, ada kumpulan tuh. Para pendeta hadir, ada romo hadir, di pihak Islamnya ada beberapa ustadz termasuk anak. Romo tuh dari Katolik, kalau pendeta dari Kristen. Nah, jadi pemuka agama lah. Nah, itu ngobrol tuh tentang perlindungan WNI terkait dan masalah-masalah yang ada. Jadi gini, itu tuh berita seputar Kamboja, ada yang benar, ada yang salah, ada yang ditambahin, dan ada yang diberitakan terus sehingga kita menyangka itu banyak. Misalnya ada satu pembunuhan, misalnya satu orang, tapi diberitakan terus sehingga kita menyangka banyak pembunuhan karena banyak beritanya. Padahal bukan banyak beritanya mah satu. Di banyak media padahal diulang-ulang aja dengan beda narasi. Nah gitu. Itu yang namanya berita tuh. Jadi orang-orang yang bermasalah di Kamboja tuh memang aslinya dia yang bermasalah. Terus antum dengan berita tersebut jangan nyangka orang-orang di Kamboja itu jahat. Enggak. Kalau ada berita misalnya orang Indonesia sama bosnya dipukuli lah, iya yang bekerja di bidang judul itu, sama bosnya dipukuli lah atau bahkan disiksa lah, itu bosnya juga orang Indonesia, bukan orang Kamboja, cuma perusahaannya di sana. Atau jangankan di Kamboja, di sekarang kita di Indonesia juga ada gak bos yang suka mukul bawahannya? Ya ada aja, cuma mungkin nggak terekspos. Atau minimalnya ngebentak bos, ngebentak bawahan, maki-maki bawahan. Ya ada, tipikal bos kayak gitu. Nah itu pun di Kamboja, jadi bosnya itu orang-orang Indonesia. Gimana enggak orang-orang Indonesia yang ke sana itu nggak paham bahasa Kamboja? Kalau marahin pun gimana gak ngerti? Antum dimarahin sama orang Kamboja, antum mau gimana coba? Kan gak ngerti. Jadi orang-orang Indonesia juga itu tuh. Cuman perusahaannya di sana kenapa? Karena perusahaan judul di sana legal. Di Indonesia gak bisa diriin karena dilarang pemerintah. Itu. Tapi itu tuh atmosfer orang-orang Indonesia. Makanya sampai ada resto Indonesia. Karena ya orang-orang Indonesia banyak. Orang-orang Indonesia tuh ratusan ribu yang ada di Kamboja. Bukan ratusan lagi, bukan ribuan lagi, tapi ratusan ribu. Itu banyak banget. Banyak banget. Dan itu bertambah setiap tahunnya, bukan berkurang. Antum sangka dengan berita ini orang-orang takut? Enggak. Bertambah. Kata KBRI-nya juga begitu. Ini kata KBRI, bertambah. Terus kasus juga bertambah. Jadi orangnya bertambah, kasus juga bertambah. Tapi kenapa kasus bertambah itu bisa dijelaskan katanya. Kasus bisa bertambah tuh gara-gara mungkin ini ya viralnya di media. Jadi yang lapor semakin banyak. Mungkin zaman dulu juga ya penyiksaan banyak, atau misalnya dan lain sebagainya lah, kasus-kasus intinya. Banyak mungkin. Tapi yang lapor sedikit. Jadi kan tidak semuanya yang dia dapat kasus lapor. Tapi gara-gara sekarang itu lapor. Nah, tapi kalau anaknya cerita sama masyarakat bawahnya, yaitu ya orangnya bermasalah juga. Oke, pertama gini. Kalau dia udah menjerumuskan dirinya sendiri ke bidang tersebut, yang itu ya bidang penipuan sebenarnya.
Nggak ada yang namanya keberuntungan itu. Semuanya by design. Makanya buktinya ada admin. Kan gitu. Jadi orang-orang yang main judi online, ya itu udah tertipu. Tapi terakhir ada kasus di Jogja tuh, yang dia bisa nipu bandarnya. Gimana caranya? Jadi gini, tentang judol nih, tentang judol, biar antum ngerti psikologi juga. Kenapa sih orang main judi? Enggak, itu khususkan judol lah. Kenapa orang main judol? Padahal ya itu kan udah diatur gitu. Kita kalau kita sama orang agama mikirnya kok bodoh banget gitu kan. Itu kalau orang-orang judinya main kartu kah, kan dicurangi, dia masih bisa lihat gerak-gerik atau dadu. Dicurangi itu dia masih lihat. Kalau ini kan online mah peluang dicuranginya besar banget, bener gak? Bahkan bisa hampir pasti memang diatur. Kan kita nggak tahu, misalnya kita apa yang biasa di iklan-iklan tuh, misalnya muter sesuatu atau cuma ngeklik, kan itu muter keluar angka gitu kan. Di iklan-iklan tuh keluar angka. Kan itu kita nggak tahu yang ngatur di belakangnya. Itu online. Jadi orang yang judi offline aja itu rentan dicurangi, bisa dicurangi. Walaupun memang masih bisa terlihat. Apalagi ini yang online. Makanya kita orang agama kan buat kita nggak masuk akal. Kok bisa ada orang yang udah 1 tahun main judol terus, 2 tahun main judol terus, 3 tahun, 5 tahun sampai cerai sama istrinya, sampai berantakan keluarganya. Itu ada 5 tahun, 6 tahun terus aja. Dia tahu udah kalah. Kalau dia masang dikit dimenangin, kalau dia masang besar dikalahin. Tapi udah kena dopamin otaknya tuh. Nah, jadi pertama kali orang bikin akun judol, ini antum harus tahu nih, pertama kali orang bikin akun judol itu harus bandar tuh bakal ngasih menang. Bakal ngasih menang di atas modalnya dia. Bakal ngasih menang. Tapi saat dia udah kecanduan, nah baru tuh diatur kapan dikalahin, kapan dimenangin. Jadi ada tuh sebuah film yang menceritakan judul nih, ada mereka punya slogan. Slogannya gimana? Bandar itu gak takut mereka menang, tapi takut mereka berhenti. Jadi memang nggak akan dikalahin terus, Kalau dikalahin terus pasti bakal berhenti kan. Oh, jadi bandar tuh ngerti psikologi. Jadi gini, bahkan di film tuh diceritakan kalau udah dia daftar bikin akun judol, itu si bandar tahu kegiatannya di HP-nya, tahu apa yang dia buka, tahu dia belanja apa, tahu dia buka apa aja, tahu dia lihat apa aja. Jadi si bandar tahu, oh sekarang nih waktunya dia menang, oh sekarang nih dia waktunya dia kalah. Sehingga itulah yang bikin dia gak berhenti. Nah, yang kasus di Jogja, ada orang yang sadar itu, sadar bahwa ini kalau bikin akun judol pasti pertama dimenangin. Makanya kasus yang di Jogja tuh, ada satu orang bikin akun, udah dimenangin, dia tarik semua duitnya, dia bikin akun baru, dimenangin sama bandarnya, dia tarik semua duitnya, terus dia bikin akun baru lagi. Sehari bisa bikin 5 akun dia. Itulah cara dia menipu bandar. Jadi bandar juga ternyata bisa ketipu. Jadi memang itulah sistemnya. Pasti kalau pertama pasti dikasih menang. Jadi ini full psikologi. Gimana bandar itu tahu psikologi orang yang main supaya kecanduan. Nah, jadi nanti antum kalau ketemu orang pecandu judol tuh bisa dijelasin ini pelan-pelan. Jadi ya kalau bandar sekarang mau menangin orang, ada Kohadenis namanya,
Quotes-nya simple. Sekarang bandar kalau mau ngasih orang duit, dia gak akan buka judol, tapi dia bikin badan amal zakat. Karena dia mau ngasih duit. Bandar tuh pasti mau untung, bener gak? Ya itulah. Tapi ya itu udah kecanduan itu. Merugikan. Karena gini loh. Zaman dulu atau masih zaman sekarang, yang namanya judi itu tuh hiburan orang-orang kaya. Cuma hiburan aja. Jadi kalah menang, dia mah gak apa-apa, udah kaya kok. Itu hiburan orang kaya. Tapi jangan zaman sekarang dengan judol, anak SD bisa bikin akun. Anak SD tuh bisa bikin akun, ada kasusnya. Bisa bikin akun karena siapapun bisa. Gak ada tuh 18 plus, gak ada. Semua umur bisa bikin akun di semua HP, yang penting internet jalan. Anak SD, dan bisa masang berapapun. Bisa masang 1000 perak, bisa masang 2000 perak, bisa. Tuh. Semencekam itu judul. Pengetahuan nanti buat antum ke negara minoritas muslim. Antum mau ke Jepang? Jepang, Korea. Oh, ada yang mau ke Korut. Siapa yang ke Korut? Oh, mau ketemu Kim Jong Un antum? Wih, bener. Followernya Kim Jong Un ini. Yo. Nah, besar kecil tuh gimana ya? Nilainya atau angkanya? Di Kamboja itu mereka pakai 2 mata uang. Mata uang Kamboja sendiri, real namanya. Sama mereka juga pakai USD. Dolar Amerika. Nah, antum tahu $1 berapa rupiah? 16.000. 16.000, kadang 16.100, kadang mencapai 16.500. Itu ke rupiah. Kalau $1 ke real itu 4.000 real. Gimana tuh? Jadi besaran mana tuh? Coba. $1 nih, kalau rupiah 16.000, kalau Kamboja 4.000. Tuh, jadi besaran mana? Hah? Besaran mana ya? Besaran mana jadinya? Nilainya. Kan kalau angka kan besaran Indonesia nih. Angka. Tapi nilai, oke, kita compare berarti. Di Indonesia 16.000 dapat apa aja? Nasi Padang bisa. Bensin dapat seliter lebih dikit. Terus, nah, kita compare di mata uang real, 4.000 real dapat gak nasi Padang? Ternyata enggak. Harus mungkin ditambahin 2.000 lagi atau 3.000 lagi nasi Padang. Kan di sana ada nasi Padang juga. Tuh, jadi berarti besaran mana? Kalau nilai Kamboja dengan $1 yang sama, misalnya kita compare sama-sama $1 nih. Efeknya apa? Efeknya ya di Kamboja lebih mahal. Bensin tuh 4.000 1 liter 1 botol. Kan kita 16.000 nggak 1 liter pas, lebih dikit kan? 1 liter setengah berarti. Di sana cuma dapat 1 liter. Jadi lebih mahal. Gas juga lebih mahal. Kalau telur 1 butir itu berapaan? 1 butir 2.000. Telur mah sama. Kalau di Indonesia 2.000 per butir, di sana 500 per butir. Kan 500 setara 2.000 rupiah. Kan ini 16, ini 4.000. Kan berarti kalau 1.000 berarti 4.000. 500 berarti 2.000 dikali 4. Itu telur. Jadi ada yang sama ya, telur sayuran relatif sama. Tapi kalau jajanan mahal-mahal karena banyakan impor Thailand, banyakan impor Indonesia. Indomie, mie gemes,
wafer tuh wafer nabati ada di sana. Pakai tulisan Kamboja.